kita akan membahas bagaimana pengakuan secara de facto dan de jure. Kenapa pengakuan ini penting? Apakah ini menjadi salah satu syarat sebuah negara? Ya, betul. Pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure adalah syarat berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu, materi ini sangat penting. Nah, seperti apa pengakuan de facto dan de jure itu? Mari kita simak materi. Let's go. Ini adalah materi mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia. Nah, negara-negara yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia pada materi ini ada 3 negara, yang Mesir, India, dan juga Australia. Pengakuan Mesir. Nah, dukungan Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Ikhwan Muslimin ya, kalau seperti yang kita kenal, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa Indonesia untuk menulis berita kemerdekaan RI di koran lokal. Para pemuda Mesir juga melakukan kemerdekaan RI dengan mengadakan demonstrasi di depan kedutaan besar Belanda di Kairo. Liga Arab, dukungan Liga Arab ini secara resmi dilakukan pada 18 November 1946, memberikan seruan kepada anggotanya untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas dasar persaudaraan dan ikatan keagamaan. Dukungan tersebut dijawab Soekarno dengan menyatakan bahwa Arab dan Indonesia telah lama memiliki hubungan pertalian agama. Nah, di sini mau tidak mau ada hubungan yang sangat baik ya dari segi keagamaan, karena memang Ikhwan Muslimin adalah negara yang Muslim. Mesir ini adalah negara Muslim yang punya ikatan yang cukup emosional dengan negara kita Indonesia yang mayoritas adalah penduduknya Islam. Lalu secara de jure, pengakuannya dari Liga Arab membuat masalah RI dan Belanda bukan hanya di antara keduanya, melainkan menjadi masalah internasional. Nah, teman-teman, itulah pentingnya pengakuan secara internasional, pengakuan dari negara lain. Apalagi kalau misalkan pengakuannya de jure. Karena dengan adanya pengakuan dari negara lain, maka negara lain yang diakui itu akan membantu memperjuangkan Indonesia. Nah, ini pun yang menjadi manfaat yang sangat baik bagi kelangsungan kemerdekaan Indonesia nanti ketika revolusi Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah timeline sederhana ya, yang saya ambil dari Ruang Guru. Nah, ini adalah timeline bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia bersama Mesir. Dan saya ambil timeline ini dari Ruang Guru. Di sini bisa dilihat bahwa Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 16 Oktober 1945 dibentuk Panitia Pembela Indonesia di Kairo, di mana panitia ini yang negara ini yang kemudian mengizinkan para mahasiswa untuk membuat artikel mengenai kemerdekaan Indonesia dan berkampanye mengenai kemerdekaan Indonesia itu. Lalu secara resmi 22 Maret 1946 pengakuan secara de facto dari negara Mesir. 18 November 1946 sidang Liga Arab turut mendukung kemerdekaan RI. Tadi sudah disampaikan juga sebelumnya, ini adalah titik awal bahwa bukan hanya Mesir dan Liga Arab pun mendukung kemerdekaan Indonesia. 13 sampai 16 Maret 1947 Konsul Jenderal Mesir datang ke Indonesia, dan April 1947, 1 bulan kemudian, dibalas dengan rombongan Indonesia berangkat ke Mesir. 10 Juni 1947, Mesir mengakui kemerdekaan RI secara de jure. Nah, itu teman-teman yang terjadi di Mesir. Bagaimana dengan negara lain? Nah, sekarang kita masuk ke negara yang kedua, yaitu India. Pengakuan India. Nah, ada pengakuan kedaulatan India. Itu ada kesamaan nasib antara Indonesia dan India menjadi dasar yang melatar belakangi hubungan Indonesia dan India. Pada tanggal 20 Agustus 1946, Indonesia memberikan bantuan ke Indonesia atas bencana kelaparan yang terjadi di India. Kalau dalam bahasa politiknya ya ini adalah diplomasi beras. Bantuannya bantuan beras 500 ton ke India. Kebetulan waktu itu memang Indonesia sedang surplus beras, sehingga surplus itulah yang kemudian diberikan kepada India. Nah, terkait terjadinya agresi militer Belanda II, India AMB itu agresi militer Belanda II, Indonesia sudah menyiapkan cara untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, diantaranya dengan mendirikan pemerintahan pengasingan RI.
di New Delhi, India, yang telah mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Nah, Jawaharlal Nehru pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 mengadakan ASEAN Conference di New Delhi. Konferensi ini dihadiri oleh 21 negara Asia yang sebagian besar diikuti oleh bangsa Barat. Tuntutan konferensi ini yang pertama adalah mengembalikan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, membentuk pemerintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam atau di luar negeri pada 18 Maret 1949. Ketiga, menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia, dan yang keempat, Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Pada 3 Maret 1951, Indonesia dan India berhasil melakukan hubungan bilateral. Keduanya juga merupakan negara pelopor dari pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Nashville. Timeline. Nah, ini adalah timeline bagaimana diplomasi beras antara India dengan Indonesia. Awal tahun 1945 dan disampaikan India dilanda krisis pangan. Mei 1946, rakyat Indonesia bersedia memberi bantuan 500.000 ton. Nah, 13 Mei, Sultan Syahrir menerima ucapan terima kasih dari rakyat India. 18 sampai 19 Mei 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Khairul Punjabi melakukan pertemuan makan membahas diplomasi beras. 27 Mei 1946 dibentuk panitia pengiriman beras ke India. 15 Juli 1946 rakyat India mengirimkan 200 peti pakaian ke Indonesia. 20 Agustus truk beras Inggris tiba di Indonesia. 20-25 Januari 1949 dilaksanakan konferensi New Delhi. Dan 28 Januari 1949 dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan Indonesia. Nah, itu yang terjadi teman-teman ketika diplomasi dengan India. Kuncinya satu, bahwa diplomasi dengan India adalah diplomasi beras. Oke? Kita lanjut ke negara yang lain, yaitu Australia. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, inilah pengakuan dari Australia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya lewat proklamasi, pemerintah Belanda kemudian mendiskriminasi para pekerja yang ada di Sydney. Itu didiskriminasi oleh Belanda karena di Sydney orang-orang Indonesia keturunan Jawa, keturunan Sulawesi itu banyak yang tinggal di Australia, dan yang tinggal di Australia salah satunya adalah bekerja di salah satu perusahaan Belanda di Australia. Ketika Indonesia merdeka, maka Belanda perusahaan mendiskriminasi orang-orang pekerja-pekerja yang berasal dari Indonesia. Oleh karena itu terjadilah yang namanya peristiwa Black Armada. Seperti apa? Tanggal 24 September 1945 terjadilah boikot terhadap kapal-kapal Belanda di pelabuhan Brisbane dan Sydney. Tanggal 28 September, pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa. Artinya apa? Para pekerja tersebut memperjuangkan hak mereka untuk bekerja. Selain itu, kerja tersebut pun memang mendukung pemerintahan, mendukung kemerdekaan Indonesia. Sehingga diadakanlah yang namanya aksi unjuk rasa. Selain itu, orang-orang Australia yang ada di sana juga mendukung apa yang dilakukan oleh para pekerja-pekerja buruh yang ada di perusahaan Belanda ini. Baru setelah itu, hubungan Indonesia dan Australia mulai terjalin sejak 1947. Australia berpandangan setiap negara bebas memilih dan membentuk pemerintahan sendiri. Australia juga menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang telah merdeka. Ya, ini adalah salah satu pemikirannya di sini Joseph Benedict Kivli, yang mana intinya adalah mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, pada agresi militer pun yang pertama, Australia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi Belanda tersebut. Nah, pembelaan delegasi Indonesia dalam sidang PBB. Delegasi Indonesia di sana ada Syahrir, Abu Salim, Sumitro dan beberapa tokoh lainnya dalam sidang PBB 14 Agustus 1947. Sikap Australia dalam agresi militer Belanda satu ya tadi ya, dia pun akhirnya masuk ke dalam Komisi 3 Negara.
kita tahu bahwa di perjanjian Renville itu ada yang namanya Komisi Tiga Negara, di mana Indonesia itu diwakili oleh Australia. Nah, Australia itu membuktikan bahwa Australia memang ada mendukung kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pada agresi militer kedua, Australia mengikat sikap Belanda dan mendesak untuk sesegera mungkin menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Nah, ada pun titik terang mulai muncul setelah KTI diubah menjadi UNCI. Tadi di awal saya bilang, yaitu United Nations Commission for Indonesia. Australia berjasa bagi terselenggaranya konferensi media benar pada tahun 1949. Nah, itulah salah satu dukungan yang dilakukan oleh negara-negara yang pertama yang mendukung Indonesia. Nah, itu saja materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa juga ya, tuliskan komentar, like jika suka, dislike jika suka. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan